ya kita harus pakai senapan. Nah, saking pinginnya itu agar kita ini berjuang dengan kata Rasulullah, bukankah kamu kesianan ketemu sama Abdurrahman? Abdurrahman itu diceritain mimpi ketemu Rasulullah. Ini kan beliau. Loh, apa maksudnya itu? Maksud Abdullah bin Nuh bukan lain ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam buku ini adalah menghargai satu sama lain. Artinya apa? Masalah khilafiyah itu bukan menjadi sesuatu yang harus dipertajam. Masalah khilafiyah itu bukanlah hal yang menjadi perpecahan di dalam umat Islam. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang marak pada zaman beliau hidup, Abdullah bin Nuh itu juga terpengaruh oleh berbagai hal yang ada di Mesir, karena beliau adalah lulusan Al-Azhar. Kenapa demikian? Seorang yang bermadhab Syafi'i itu bisa saja menjadi hormat dan tasamuh terhadap madhab-madhab yang lain. Tidak harus memaksakan bahwa madhabnya yang harus diterapkan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bisa saja dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Artinya apa? Dalam kaitan ini, bahwa imam madhab sekalipun itu mengajarkan tentang ukhuwah ini, hanya sekedar khilafiyah itu kemudian tidak menjadi suatu hal yang harus membelah persatuan umat Islam. Nah, ini yang penting. Bagaimana sekarang ini atas nama ukhuwah kadang harus mengikuti dia, sementara atas nama persatuan umat Islam kadang harus mengikuti dia. Ibarat kata orang yang sedang berbeda pendapat, harus dicari jalan tengah dong, harus ditemukan solusi. Bagaimana di sini keangkut, yang di sana juga keangkut. Lah itu yang kemudian dilakukan oleh Abdullah bin Nuh. Barangkali hal inilah yang kemudian ia mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Semua orang muslim dipandang baik, semua muslim dipercaya, semua muslim kemudian disambut dengan baik. Hanya soal perbedaan sedikit tidak menjadikannya kita tidak berbuat adil kepadanya. Dan ini jelas, pengedepanan akhlak ini penting di dalam menyikapi masalah ukhuwah Islamiyah. Maka sekalipun buku ini kelihatan sebagai fundamentalis madhab Syafi'i, karena secara tegas mengatakan ana muslim sunniyun syafi'iyun, ya, ana muslim sunniyun syafi'iyun, ini kan udah jelas sektarian, tetapi tidak menutupi akhlak beliau untuk menerima dan welcome terhadap kelompok-kelompok lain. Lihatlah di sini ini. Dia tidak membela sesuatu apapun yang ada di dalam kaitannya dengan madhab Syafi'i. Dia hanya bercerita kalau memang itu terjadi khilaf, ya sudah gitu saja. Tanpa ada kemudian ingin mentarjeh, tanpa ada ingin kemudian melakukan berbagai hal yang mendiskreditkan madhab lain. Tidak.
Dia hanya sekedar menukil fatwa, tapi dibiarkan saja fatwa itu tanpa dikomentari. Ayolah kita kemudian meniru sikap beliau di dalam berukhuwah. Kalau adu ilmu ya silakan, kan gitu. Kalau adu ilmu kemudian silakan. Tapi kalau sudah sentimen, kemudian merujuk kepada hal-hal yang jelek, apalagi dengan membunuh citra, maka hal tersebut sungguh merupakan hal yang sangat disayangkan dari umat Islam ini. Jadi kalau kita dulu itu mau jujur ya, sebenarnya banyak kisah-kisah ulama itu yang sama-sama toleran terhadap ulama lain, apalagi dalam lingkup 4 madhab. Mereka ini adalah orang-orang yang guru bermurid. Imam Malik berguru kepada Imam Syafi'i, kan gitu. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Lah, kemudian Imam Syafi'i sendiri itu punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Lah, banyak sekali di sini. Ada dulu ini yang kemudian oleh Imam Syafi'i itu di dalam kitab Ar-Risalah diakui sebagai afqah min Malik, yaitu Imam Laits. Afqah min Malik itu orang yang lebih pandai daripada Imam Laits. Hanya saja nggak punya pendukung gitu loh, nggak punya murid, akhirnya madhabnya ludes gitu. Nah, yang sampai kepada kita yang masyhur dan kitab-kitabnya ada, itu ada 4, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali sama Hanafi. Ada yang literaturnya sampai kepada kita, tapi pengikutnya sudah nggak ada. Itu apa? Madhab Zahiri. Nah, kemudian banyak lagi madhab Syiah itu sudah di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ini yang perlu ditegaskan terkait ukhuwah itu. Seorang masih bisa bermadhab, ya, masih bisa bermadhab tanpa harus komitmen ataupun ta'assub, ya, ta'assub, karena ta'assub sendiri kadang kepentok juga kalau madhab itu, ya kan. Kalau madhabnya nggak boleh itu jelas haram kan misalnya gitu. Tapi ketika satu kondisi dia terjerembab dalam kesulitan, pasti itu dia kemudian ngikut madhab lain. Iya. Maka di sini yang terpenting adalah bermadhab tidak menghalangi ukhuwah. Karena madhab itu bukan kemudian menjadi agama, bukan, tapi salah satu cara untuk menjalankan agama. Anda langsung mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah dan Quran, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bohong itu namanya. Karena Anda tidak akan pernah bisa sholat kecuali belajar dari para ulama-ulama. Serius nih, iya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat engkau sholat. Anda ini nggak akan bisa sholat kalau tidak belajar dari ulama. Lah ulama itu belajar dari mana? Ya jelas dong, ya kan? Ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kemana? Ayo, sekarang Anda berani nggak sholat? Katanya Anda baru sholat kalau melihat Rasulullah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lah Anda nggak bisa sholat itu. Kenapa? Wong Anda pernah nggak melihat Rasulullah? Silakan, ayo saya tantang ini. Siapa yang diantara kalian pernah melihat Rasulullah sholat? Menurunkan hadisnya seperti yang diriwayatkan dalam banyak-banyak kitab fikih, menurunkan berbagai wudhu Rasulullah, atau khudu anni manasikakum. Siapa yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah melakukan haji kalau tidak melewati jalur riwayat para ulama? Jangan soklah kemudian kembali kepada sunnah, kepada Quran dan sunnah. Memang kita pernah pergi apa dari Quran dan sunnah? Harus kembali lagi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, ukhuwah itu adalah kita harus menjaga tanpa kehilangan
jati diri kita sebagai umat Islam ataupun bermadhab. Karena bermadhab itu sama dengan berguru, mengikuti cara para ulama yang dahulu, kemudian karena kita diajarkan oleh mereka. Demikian dari saya.